Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Safiti Rahmah, pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Malang, merupakan salah satu mahasiswa peserta PLP 2 yang ditempatkan di MTSN Kota Batu. Di sini saya akan membuat sedikit video pembelajaran dan cuplikan kegiatan PLP 2 yang telah saya lakukan di MTSN Kota Batu. Silakan menonton. Check it out. Kegiatan berikut merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di sekolahan MTS 1 Kota Batu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan mengaji bersama. Di video ini merupakan siswa kelas 7D yang diajar oleh Ibu Binti. Ibu Binti dengan senantiasa mengajari satu persatu siswa untuk mengaji agar tahu seberapa bisa dan seberapa pandai mereka dalam mengaji. Setelah kegiatan mengaji 15 menit selesai, dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mengajar kelas 7D sebagai guru model pada materi pemisahan campuran di hari pertama. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada siswa untuk lebih dekat. Kemudian saya membagikan sebuah LKPD dan juga handout yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Pada hari ini, materi yang akan kami bahas yaitu cara memisahkan campuran yang terdiri dari berbagai macam metode. Cara memisahkan campuran yang pertama yaitu dengan menggunakan metode filtrasi atau yang sering disebut dengan penyaringan. Merupakan metode pemisahan campuran untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan dengan perbedaan ukuran zat-zat yang bercampur. Di sini salah satu contoh yang dapat kita ketahui di kehidupan sehari-hari yaitu penyaringan dalam pembuatan teh. Teh yang disaring, serbuk teh yang ada di saringan disebut dengan residu, sedangkan air teh yang ada di dalam gelas merupakan filtrat. Kemudian metode pemisah campuran yang kedua yaitu dekantasi, merupakan teknik paling sederhana yaitu dengan cara menuangkan cairan secara berlahan-lahan sehingga terdapat endapan yang tertinggal di bagian besar dasar becana. Contohnya yaitu memisahkan krim susu dari lemak susu sehingga lemak susu akan tetap mengendap di dasar wadah bejana. Adapun perbedaan dari filtrasi dan dekantasi yaitu filtrasi lebih spesifik atau lebih efektif dalam memisahkan campuran jika dibandingkan dengan dekantasi. Metode pemisahan campuran yang ketiga yaitu metode sentrifugasi merupakan salah satu pengganti metode filtrasi. Metode sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan partikel yang sangat halus dan memiliki jumlah campuran yang lebih sedikit. Salah satu contoh yang dapat kita ketahui di kehidupan sehari-hari yaitu memisahkan sel-sel darah merah dan juga sel-sel darah putih dari plasma darah. Di sini memerlukan beberapa alat laboratorium. Kemudian metode yang keempat yaitu metode destilasi atau metode penyulingan. Di sini memiliki prinsip kerja yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemisahan spiritus yang bercampur dengan air atau pemisahan bensin dengan campuran lain sehingga didapatkan bensin murni. Metode yang kelima yaitu metode kromatografi yang merupakan pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan
merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam dan ketika dialiri suatu medium gerak. Salah satu contoh yaitu mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, atau kalau pada forensik biasanya digunakan untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika atau tidak dengan tes urin. Selanjutnya, untuk metode yang terakhir yaitu metode sublimasi, merupakan metode dengan menggunakan cara sublimasi, yaitu perpindahan pada zat padat menuju ke gas. Nah, di sini contoh yang dapat kita ketahui yaitu pemisahan kapur barus dari pasir dengan cara menyublim. Pada pertemuan hari ini, bagi siswa yang sedang melakukan sekolah tatap muka terbatas yang ada di kelas hari ini akan melakukan praktikum sublimasi dengan kelompok depan belakang. Jadi satu kelompok berisi 2 orang anak. Sedangkan untuk yang di rumah atau yang sedang online akan melakukan praktikum mandiri yaitu pada metode filtrasi dengan menggunakan bahan serbuk teh dan juga air. Berikut merupakan langkah kerja praktikum mandiri atau praktikum yang akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di rumah yang sedang online dengan melakukan praktikum filtrasi. Sedangkan untuk teman-teman yang sedang ada di dalam kelas yang melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka terbatas akan melihat demonstrasi dari saya atau guru model untuk melakukan praktikum sublimasi. Langkah kerja yang perlu teman-teman lakukan atau adik-adik lakukan yaitu sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Berikut merupakan cuplikan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas 7D bersama dengan Ibu Binti. Di sini saya menjelaskan tentang materi pemisahan campuran kepada siswa kelas 7D. Kemudian saya menanyakan berbagai macam pertanyaan agar siswa lebih aktif untuk menjawab dan juga menanyakan beberapa hal yang tidak dipahami. Kemudian saya melakukan demonstrasi pada metode pemisahan campuran sublimasi. Di sini alat dan bahan yang diperlukan telah ada di handout. Kemudian saya meminta salah satu siswi untuk menemani saya melakukan demonstrasi sublimasi. Siswa yang maju ke depan saya minta untuk membantu dalam melakukan demonstrasi, yaitu memasukkan kapur barus secukupnya dan memasukkan pasir, kemudian dicampur hingga merata. Setelah rata, maka kapur barus dan pasir tersebut dipanaskan dengan menggunakan bunsen, yang mana di atas gelas yang berisi kapur barus dan pasir tersebut terdapat es batu. Nanti ketika terjadi perubahan zat padat ke gas, yaitu kapur barus padat ke gas, akan terjadi peristiwa pengkristalan. Hal ini karena adanya perubahan zat gas merubah menjadi kristal. Selanjutnya merupakan hasil praktikum mandiri siswa yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, yaitu melakukan praktikum mandiri metode filtrasi. Selanjutnya pertemuan kedua yang membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Benda-benda yang mengalami perubahan sering disebut dengan perubahan materi. Di sini perubahan materi terdapat 2 jenis, yaitu perubahan materi sifat fisika
dan perubahan materi sifat kimia. Perubahan sifat fisika yaitu perubahan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, di sini sifat fisika termasuk dalam bentuk warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, dan juga titik leleh atau yang lainnya. Kemudian untuk sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Di sini ada jenis-jenis zat dan juga massa jenis zat. Untuk mencari massa jenis zat yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan M per V. Di handout telah dijelaskan dan ditulis. Ada juga di buku paket buku pembelajaran. Selanjutnya yaitu perubahan materi ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi hanya fisiknya saja yang berubah, tidak ada zat baru yang terbentuk. Kemudian untuk perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Jadi terdapat zat baru atau zat yang asli telah berubah. Nah, untuk perubahan fisika dapat dicontohkan dengan kertas yang disobek. Jadi kertas tetap kertas, hanya bentuknya saja yang berubah. Namun untuk perubahan kimia seperti kertas yang dibakar. Jadi setelah kertas dibakar, bentuk asli kertas tidak kertas namun menjadi arang atau menjadi abu. Berikut merupakan gambar terjadinya perubahan materi pada sebuah benda. Nah, pada gambar pertama yaitu air es yang berubah menjadi air, kemudian dipanaskan. Gambar kedua merupakan kayu yang dibentuk menjadi kursi. Kemudian untuk gambar yang ketiga merupakan biji kopi yang berubah menjadi bentuk serbuk kopi. Nah, gambar 1, 2, 3 merupakan contoh dari perubahan fisika. Sedangkan contoh keempat yang merupakan perubahan dari kayu yang dibakar menjadi arang. Gambar kelima merupakan gambar apel yang berubah warna. Kemudian gambar yang keenam merupakan besi yang menjadi karat. Nah, pada gambar keempat, 5, dan 6 merupakan perubahan bentuk pada sifat kimia, yaitu terdapat zat baru atau zat yang lama berubah, seperti itu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin saya tidak serta-merta menunjukkan kepada siswa, namun siswa saya tunjukkan dan saya minta untuk berpikir lebih kritis dalam mengamati gambar yang telah saya berikan. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia terdiri dari beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama terbentuknya zat baru, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, yang keempat terbentuknya perubahan warna, serta yang terakhir terjadinya perubahan suhu. Pembentukan gas dicontohkan pada elektrolisis air, yaitu H2O yang berubah menjadi gas O2 sehingga H2O menjadi H2 plus O2. Kemudian pembentukan endapan di sini dicontohkan pada terjadinya campuran barium, kloridan, dan natrium sulfat, yaitu reaksi yang menghasilkan sebuah senyawa yang berbentuk padatan. Padatan yang dihasilkan tidak larut secara homogen sehingga terjadi endapan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu
perubahan warna. Perubahan warna terjadi karena adanya perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Serta ciri-ciri yang keempat yaitu perubahan suhu. Karena suhu berubah, maka suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah dari suhu bereaksinya. Berikut merupakan cuplikan kegiatan belajar mengajar pada hari kedua, yaitu dengan kelas 7D dan membahas tentang materi perubahan sifat, yaitu perubahan sifat kimia dan juga perubahan sifat fisika. Untuk model pembelajaran hampir sama dengan kegiatan pada pembelajaran hari pertama. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswa-siswa agar mereka lebih paham. Kemudian saya juga membagikan lembar kerja dan juga handout sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian gambar ini merupakan foto bersama dengan siswa-siswa kelas 7D. Sekian